menurut saya di Indonesia nggak banyak universitas yang langsung secara praktik itu mengajarkan gimana caranya kita mendirikan usaha atau mengembangkan usaha secara pragmatis. Kalau menurut saya sih nggak ada tuh istilah orang yang lahir jadi pengusaha. Banyak juga kok teman-teman HIPMI yang kerja profesional berapa tahun ikut HIPMI baru jadi pengusaha ya Pak. Menurut saya sih belajar aja sih Pak. Emang udah ikutin aja ajaran agama kita. Silaturahmi itu kunci. Kita walaupun prinsip pengusaha harus bisa sendiri, cuman ujung-ujungnya ya silaturahmi adalah kunci. Betul. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kita di channel MPC TV Times, tayangan informatif, motivatif dan edukatif. Alhamdulillah pagi hari ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah Ketua HIPMI Jakarta Selatan, Mas Zaki ya. Assalamualaikum Mas Zaki. Waalaikumsalam. Selamat datang di MPC TV. Jadi kemudian saya didampingi juga dengan Pak Iwan. Selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi. Ya baik. Oke, mungkin sambil ngobrol-ngobrol ringan dulu nih Mas Zaki. Nah, mungkin Mas Zaki sebagai pengusaha muda nih sebagai salah satu ketua HIPMI di Jakarta Selatan. Nah, kira-kira apa yang menjadi latar belakang Mas Zaki sehingga tertarik menjadi atau bergabung di sebagai organisasi di HIPMI ini sehingga menjadi ketua sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak MPJ TV dari Pak Iwan selaku ketum senior juga nih BPD HIPMI 2005-2008. Dani dan Pak Madia udah undang Bu Emi. Kalau dari saya, kebetulan saya masuk HIPMI itu tahun 2021 Pak. HIPMI itu kan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ya. Kita udah organisasi yang dari tahun 1972. Nah, emang dari saya kecil, saya mungkin diarahkan buat usaha. Kebetulan dulu almarhum Papa emang udah membesarkan saya tuh buat nerusin usaha keluarga. Saya dari SMA juga udah kerja sama Papa, udah diterjunin, dicemplungin di usaha. Waktu itu saya mulai jadi reception hotel Pak. Kerja di hotel Papa dari awal, bangun bikin RAB, bikin desain, bikin pulang, saya ngurus sendiri. Saya cuma ditemuin sama konsultan PHRI waktu itu, Pak Asok. Habis itu saya dikasih catatan 4, terus saya diterbangin ke Tarakan. Saya disuruh running, masih SMA kelas 2, kelas 3 gitu. Cuman waktu itu saya belajar sih. Waktu saya mulai manage usaha keluarga, terus sambil pelan-pelan setelah lulus kuliah saya mulai develop usaha yang lain. Saya nyadar saya tuh banyak salah Pak. Jadi banyak salah itu dalam artian waktu kita lulus kuliah walaupun kuliah kayak di bisnis atau manajemen, kita kan tidak dibesarkan untuk praktis bisnis gitu. Menurut saya di Indonesia nggak banyak universitas yang langsung secara praktik itu mengajarkan gimana caranya kita mendirikan usaha atau mengembangkan usaha secara pragmatis. Nah, akhirnya waktu tahun 2021 saya diajak ikut masuk HIPMI. Nah, di HIPMI ini kan himpunan pengusaha yang relatifnya banyak banget multi sektor, multi industri, dan kebetulan semua usahanya tuh orang-orangnya di bawah umur 40 tahun. Makanya saya tertarik masuk. Kenapa saya tertarik? Karena saya
saya tuh percaya banget sama mentor, Pak. Betul. Dan perkawanan, dan menurut saya buat teman-teman yang mulai usaha sangatlah baik untuk kita ikut suatu organisasi buat mengurangi faktor saat kita mengusaha. Paling nggak kita punya teman ngobrol konsultasi gitu loh, Pak. Betul. Wah, kalau saya ngelakuin ini kira-kira saya bener atau enggak gitu loh. Jadi ini adalah ekosistem yang baik buat kita belajar dan juga bersilaturahim gitu loh. Karena setelah saya pelajarin lagi, mungkin bisnis itu yang paling penting kan networking ya. Dan kalau kita ngobrolin juga, ya mungkin akad ukhuwah, Pak. Kalau secara Islam yang saya pelajarin juga dari beberapa senior-senior, pertemanan itu yang membentuk kan. Saya juga belajar juga kan, katanya kalau misalnya istilah Nabi ya, kalau kita mau belajar bisnis ya kita juga lebih baik tuh mau berkawan dari berbisnis gitu ya, katanya Nabi. Betul ya, Pak ya? Salah satunya. Jadi ya kalau saya tarik lagi di HIPMI itu ya, selain perkawanan, dengan berbisnis bareng dan berkolaborasi bareng, itulah kita jadi kuat gitu loh, sesuai dengan sunnah ya, Pak. Iya. Gitu. Iya. Oke. Nah, ini kebetulan nih Pak Iwan ini juga mantan HIPMI juga nih ya. Ini beliau nih senior nih ya. Masya Allah. Iya. Ya, mungkin apa namanya Pak Iwan, ada yang bisa ini nggak disampaikan mungkin Pak yang ada itu. Itu kan menurut Mas itu kenapa sih kalau kita mulai bisnis ya, anak-anak muda itu harusnya berorganisasi atau dia menggandeng temennya gitu supaya bisa jalan bisnisnya, atau bagaimana? Sebenarnya kan kalau menurut prinsipnya ya, kalau misalnya kita mulai usaha kan pasti ada suatu kebutuhan ya, Pak ya. Solusi, kita mencari solusi biar usaha kita jalan. Contohnya misalnya kan saya masuk di beberapa, ada franchise namanya ayam goreng nih, saya buka di ayam Almas. Itu kan suatu solusi di mana belum ada produk ayam lokal yang mendekati buat kaum muslimin dan orang-orang Indonesia gitu loh. Yang waktu saat orang-orang mempunyai produk yang diboikot, ini ada pilihan kedua, itu kan solusi. Nah, tapi ada juga pendekatan usaha yang pertemanan, Mbak. Contoh misalnya mungkin 80% teman-teman di HIPMI itu kan usahanya B2B, Pak. Vendor, sebagai kontraktor, event organizer, IT services. Nah, makanya kita bisa masuk ke industri itu antara dua kan. Yang satu karena ada inspirasi, karena ada ide, atau yang kedua karena pertemanan. Saya kenal sama Pak Iwan, Bapak ada akses kemana? Nah, link lah ya. Nah, jadi kalau misalnya masuk di organisasi, asalkan kita tulus berkawan dan amanah gitu ya, Pak, dan kita emang mau belajar serius, ya ada dua pilihan. Temen yang emang suka ide, mungkin ngedevelop project bareng-bareng. Temen yang suka ngobrol, berkawan, ya mungkin ada opportunity buat masuk ke project bareng-bareng dari link yang ada gitu loh. Makanya bagus banget masuk organisasi seperti HIPMI ya, untuk mendapatkan momen itu. Karena susah juga kan, Pak. Mungkin dari level kita kuliah yang jadi pengusahanya mungkin di bawah 3%, Pak. Iya, betul. Nah, sekarang kan 3% itu ngumpul di semua di organisasi namanya HIPMI. Jadi kan itu cukup baik buat memfilter orang yang mempunyai tujuan hidup yang sama gitu. Iya. Jadi memang disarankan ya, atau teman-teman pengusaha muda itu bergabunglah di HIPMI ya, untuk belajar, cari jaringan gitu ya, tukar-tukar ilmu lah gitu ya. Betul. Sambil belajar berorganisasi untuk manajemen jadi pengusaha gitu ya, Mas ya. Iya. Nah, harapannya apa nih, Mas, di HIPMI, dengan sebagai Ketua Umum Jakarta Selatan itu? Tentunya anggotanya kan pasti macam-macam ya. Ada yang low, ada yang high gitu ya. Nah, itu bagaimana caranya biar mereka naik kelas gitu? Iya. Jadi kalau misalnya di HIPMI, saya kan perwakilan dari HIPMI Jaya, Pak. Saya Rian Harun. Nah, di Jakarta Selatan sendiri itu anggotanya mungkin yang aktif aja udah hampir 90 orang. Nah, terus yang di level non aktif tuh hampir ada 200 orang. Nah, sekarang ini jadi latar belakangnya usahanya macam-macam, Pak. Ada yang punya pabrik mortar, ada yang IO, ada yang punya
pabrik chemical, ada yang supplier IT, ada yang advertising. Nah, cuman kan dari semua itu kan macam-macam gimana caranya bisa bikin manfaat aja kan. Nah, kalau dari kami bikin database. Jadi sekarang itu udah mulai modern, Pak. Kami udah punya database nih, usahanya apa terakhir, habis itu mereka pengennya apa. Nah, dari keinginan itu kita satukan nanti di rapat kerja cabang kami. Nah, itu jadi program tuh 3 tahun. Setiap kita di HIPMI itu ada 12 bidang, ada yang bidang perbankan, ada yang bidang ESDM. Nah, setiap ketua bidang itu bakal bikin program tuh buat teman-teman. Jadi kita kurasi industrinya berdasarkan bidang. Nah, jadi nanti yang bidang itu dalam 3 tahun ke depan bakal bikin program yang manfaatnya ya ke teman-teman yang mau dapat manfaat. Contohnya tahun depan insya Allah kita mau bikin namanya syariah link, Pak. Bagus sekali ya. Jadi kita lagi mau mencoba bangun ekosistem syariah bisnis di HIPMI. Karena di HIPMI ini banyak juga sebenarnya teman-teman yang mempunyai produk yang bisa dihalalkan, bisa diekspor, cuman nggak ada ekosistemnya. Nah, jadi nanti di tahun depan kita bakal bikin acara itu buat kurasi ekosistem syariah. Jadi teman-teman yang punya produk halal, servis halal kita satuin, nanti bakal bisnis matching tuh sama beberapa BUMN-BUMS yang membutuhkan itu, atau kita keluar ke luar yang mempunyai sertifikasi halal khusus gitu loh. Nah, salah satunya itu. Jadi ada juga program tahun depan namanya Miners, Mining for Beginners, Pak. Itu kita mau bikin ekosistem pertambangan buat teman-teman yang baru mau masuk, bukan tambang yang besar, Pak, yang kecil-kecil. yang misalnya galian C, yang mungkin kapur, silika. Jadi kita pengen bikin ekosistem teman-teman yang belum tahu pertambangan itu apa, kita konekin, bisnis matchingin sama mentor-mentor yang udah top. Habis itu nanti kita gandeng BUMN BUMS buat bisnis matching. Tapi yang kebantu nanti bukan cuma orang yang usaha tambang, yang IO-nya, agensinya, IT-nya, jadi bisa masuk buat jadi rekan kerja masing-masing, Pak. Jadi ya itu sih salah satunya. Jadi menurut Mas itu database itu penting sekali ya. Penting, Pak. Untuk kita menentukan kemana kita mau arah ya. Iya, menurut saya kalau kita nggak punya database nanti programnya manfaatnya jadi kurang tepat sasaran sih, Pak. Seperti itu. Jadi memang untuk mengembangkan teman-teman di anak-anak muda pengusaha itu kita harus banyak kreatif gitu ya untuk membantu mereka ya, Mas ya. Iya, kreatif. Apalagi pengusaha muda itu selalu butuhnya akses ekonomi ya, akses perbankan mesti ya, untuk modal ya. Nah itu udah jaringan kemana-mana aja, Mas. Nah, jadi alhamdulillah karena HIPMI itu kan motonya jadi mitra strategisnya pemerintah dan instansi, Pak. Nah, jadi kayak di level kita udah mempunyai dan akan mempunyai MOU terdapat bank-bank ya. Kami sudah ketemu sama Bank Syariah Indonesia, habis itu ketemu sama Jamgrindo, beberapa bank kayak Mandiri. Mereka itu main juga ketemu Bank DKI. Mereka tuh akan memberikan kita ibaratnya MOU. Nah, ini nih MOU buat teman-teman HIPMI Jakarta Raya. Nah, jadi di situ udah tercantum apa-apa aja poinnya. Nah, jadi nanti teman-teman nih yang mempunyai kebutuhan tinggal nanya ketua bidang urusan perbankan aja. Kita pull relationship manager banknya juga udah kontak bidang 2. Ya, salah satu kemudahannya itu adalah mungkin akses ya, Pak. Jadi tinggal langsung aja gitu kontak. Nah, nanti kita bisa dikonekin ke perbankannya. Dan nggak cuma itu, kita juga ada akses juga ke private venture capital, Pak. Dan juga kita mau masuk juga ke teman-teman yang udah punya family office. Jadi sifatnya itu nggak cuma tentang utang, kita juga mau mengenalkan skema pembiayaan yang lebih ke investasi. Jadi teman-teman yang mempunyai proyek atau bisa pitching dan kita
kita matchingin ke beberapa pemodal ya, nggak cuma perbankan, cuman yang mempunyai kayak apa venture gitu ya, venture capital atau family office gitu. Iya. Oh iya Mas Jaki, ada momen nggak selama di HIPMI ini yang bikin Anda sadar, oh ini kenapa organisasi penting banget buat pengusaha? Waktu itu momennya itu pas apa itu kira-kira Mas Jaki? Momennya ya, yang saya nyadar sih Pak, saya ketemu sama teman-teman gitu ya. Saya tuh misalnya berangkat kerja karena pengusaha kita agak siang. Tapi temen-temen saya tuh dia dari jam 6 jam 7 pagi dia udah ngiter ketemu networking. Itu salah satu hal juga yang bikin saya motivasi buat lebih disiplin lah. Dan kedua, karena kita berkawan itu nggak sadar gitu loh. Kita punya, misalnya saya ada usaha F&B gitu Pak, saya punya cafe atau F&B. Di acara-acara temen-temen tuh yang mesen makanan, yang datang ke restoran kita, atau bahkan saya juga ada kayak coworking office yang menjadi klien saya, itu juga sebenarnya teman-teman di HIPMI gitu. Jadi itu penting banget gitu loh. Saya baru menyadari itu juga setelah mungkin 3 tahun berorganisasi sih Pak. Cuma kan kita berkawan dengan tulus aja kan Pak. Betul. Tiba-tiba ternyata banyak juga. Tapi kan kalau kita mau masuk tiba-tiba langsung mau dapat sesuatu kan enggak juga gitu kan. Iya. Baru berasa banget manfaatnya ya setelah 3 tahun berHIPMI ya Pak. Iya betul. Bapak senior pasti udah lebih paham. Iya. Jadi tadi ceritanya Mas Jaki kan cuman berapa 3% ya dari waktu kampus ya, dari kampus ya. Secara nasional itu jumlah pengusaha di Indonesia itu emang kurang sebetulnya, minim sekali. Betul. Nah ini menurut Mas Jaki nih gimana nih supaya anak muda itu bergairah untuk menjadi pengusaha, atau mungkin menurut Mas Jaki nih apa yang harus dibenahi nih? Environment-nya atau anak mudanya, atau apa nih menurut Mas Jaki yang supaya bergairah nih anak muda untuk menjadi pengusaha? Jadi kalau salah satu visi misi Founders HIPMI itu kan menaikkan rasio kewirausahaan ya Pak, semangat wirausahaan. Itu yang emang juga janji kita ya, janji kita sebagai ketua umum sebenarnya, menggendangkan panji-panji wirausaha. Nah tapi itu kita bikinin jadi program Pak. Nah sekarang itu kalau kita lihat HIPMI itu ada di kampus-kampus gitu. Sekarang HIPMI itu udah ada namanya HIPMI perguruan tinggi. Mungkin buat teman-teman yang di kampus bisa cek di kampusnya apakah ada HIPMI perguruan tinggi. Nah HIPMI perguruan tinggi itu udah punya teman-teman, nggak perlu punya usaha, boleh masuk ke situ buat belajar usaha. Nanti bakal pasti senior-senior bakal connect tuh buat membantu. Dan nggak cuman itu, tolong cek juga di IG BPC BPD masing-masing. Kita itu HIPMI itu udah nggak cuman harus benefit ke anggota. Contohnya saya diwajibkan sama Tumrian Harun buat bikin program yang manfaatnya itu nggak cuman ke anggota, ke internal Pak. Kayak kita sekarang di eksternal harus bekerja sama dengan Jakpreneur juga. Jadi insya Allah dalam setahun ke depan saya juga sedang hubungan dengan Wali Kota Jakarta Selatan. Kita mau bikin pembinaan juga nih sama teman-teman Jakpreneur. Nah jadi itu kan dari situ kan teman-teman yang mau berusaha harusnya karena ada mentoring, inkubasi dan juga lain-lain harusnya bisa lebih tersalurkan gitu loh ininya. Tapi di luar itu emang harus ada sih di setiap kampus satu SKS aja sih tentang kewirausahaan di luar itu. Nah, cuman itu sih di SMK, SMA juga harus ada sih Pak. Kalau kita ngomongin in general ya, karena emang nggak ada sekolah di pengusaha, nggak ada sama sekali. Nggak ada itu. Nah ini menurut Mas Jaki ini menjadi pengusaha itu apakah talent, yang bakat, atau emang bisa dipelajari ya untuk menjadi pengusaha? Menurut Mas Jaki gimana nih? Apakah izin itu buat yang lebih senior?
nggak ada yang salah bener ya Bu. Iya. Kalau menurut saya sih nggak ada tuh istilah orang yang lahir jadi pengusaha. Banyak juga kok teman-teman HIPMI yang kerja profesional berapa tahun ikut HIPMI baru jadi pengusaha ya Pak. Menurut saya sih belajar aja sih Pak. Bisa, ya. Belajar Bisa dipelajari. Iya, menurut saya bisa dipelajari. Iya. Jadi dulu kalau di sekolah itu dulu yang nilainya 9, 10 itu dia akan jadi profesional. Betul. Yang nilainya 7, 6, 7 jadi pengusaha. Usaha gitu ya. Iya, setelah dia jadi pengusaha dia baru orang profesional gitu. Betul. Iya betul. Jadi apa sukses di pendidikan kadang-kadang nggak menjamin menjadi pengusaha juga. Betul. Karena bedanya itu Pak, mungkin zaman dulu orang menjadi pengusaha karena terpaksa Pak. Ada yang kecemplung laut itu. Iya, tapi kalau sekarang pengusaha itu harusnya didesain buat jadi pengusaha. Dari kampus, dari SMA, dari organisasi didesain buat jadi pengusaha. Sekarang zaman ini udah banyak sarananya Pak. Betul. Channel YouTube-nya aja udah banyak. Banyak. Jadi kan kalau zaman dulu mungkin nggak susah ada kan ya. Pak. Dulu kita promosi di pengusaha itu namanya Pak Sapa Sandi itu pengusaha sejak dini brandnya gitu ya. Itu sejak dari mulai TK. Kita support dari mulai TK waktu itu, ngajarin mereka untuk dagang, jual beli gitu-gitu, simpel-simpel kayak gitu. Iya. Itu sih hal-hal yang menurut kita kecil, cuman sangat bermanfaat. Mungkin kalau zaman dulu ada di kita, jadi kita juga bisa termotivasi kan. Yang paling penting emang membuat motivasi di teman-teman sih, biar tahu nih, gini loh, ternyata usaha. Sebetulnya kalau dunia usaha itu lebih besar gitu, tingkat-tingkat pajaknya lebih besar gitu. Ya, makanya itu apa namanya tadi bicara masalah pajak dan lain sebagainya kan artinya dari pihak pemerintah kan juga harus support juga kan pengusaha ini supaya gimana supaya bergairah nih dunia usaha gitu kan. Nah, menurut Mas Zaki ini kan kalau saya lihat selama ini kan pengusaha ini kebanyakan kan pengusaha kita ya ini kan masih belum banyak nih yang bisa menjadi pemain go internasional jadi eksportir atau apa. Nah, ini menurut Mas Zaki kira-kira support apa sih yang supaya pengusaha kita ini nggak hanya bermain di dalam negeri aja, tapi juga bisa go nasional itu. Sebenarnya yang paling penting itu mungkin business matching ya Pak. Di luar inkubasi yang teman-teman yang lagi mau merintis brand, produk dan masing-masing, kalau itu kan emang tugas pemerintah dan organisasi lah ya untuk mempunyai inkubasi. Cuman yang agak miss tuh sebenarnya, tapi udah mulai banyak Pak. Contohnya kemarin kita di Trade Expo, HIPMI kerja sama di Trade Expo mengkonekkan beberapa negara yang punya kebutuhan ekspor. Kemarin teman-teman kita yang usahanya sabun, dia masuk ke daerah Afrika. Ternyata ada opportunity tuh buat turunan minyak sawit, sabun segala macam buat ke ekspor. Jadi sebetulnya udah cukup banyak sarana-sarana buat kita masuk ekspor. Cuman itu kan spesifik banget ya Pak, industrinya apa segala macam. Mungkin saya yakin organisasi pengusaha nggak cuma HIPMI, ada ekspor impor segala macam-macam, ada Kadin atau ada MS. Saya yakin sih mereka semua mempunyai link. Cuman kalau dari pemerintah mungkin yang harus dimasukin dari semua kedubes-kedubes itu business matching. Business matching yang disebarkan ke lebih di spread out lebih besar lagi. Gitu sih. Karena banyak banget sih Pak. Bahkan kayak industri kreatif Indonesia aja tuh macam-macam. Minggu lalu saya ketemu sama orang yang bikin animasi games komik. Mereka tuh nge-ekspor animasi Pak ke Kanada loh. Itu kan sebenarnya ekspor itu. Tapi kan lebih mereka mendapatkan itu bukan difasilitasi. Mereka cari tahu sendiri. Mereka kan nge-konekin nih dari kedubes masing-masing ngasih tahu nih ada link ekspor apa. Nah, itu mungkin nggak fungsinya organisasi itu menjembatani. Ya, kita menjembatani kan. Fungsinya organisasi ya hanya menjembatani yang nggak bisa dilakukan pemerintah gitu. Iya, menarik sekali ya gitu. Nah, ini terkait ini Mas apa namanya etika bisnis nih. Nah, kita sebagai seorang muslim kan di hadis Rasulullah kan bahwa apa namanya sebagai seorang muslim kita dalam berbisnis kan apa namanya harus jujur, salah satunya yang terus namanya
amanah. Nah, menurut Mas Zaki nih, kira-kira nilai-nilai Islam di dalam bisnis yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha ini apa saja nih Mas? Selain mungkin ada jujur, ada apa namanya amanah, terus kasih produk yang the best gitu ya. Kalau dari secara standar Pak, menurut saya jujur, amanah, konsisten, integritas itu udah pasti ya Pak ya. Karena organisasi ini berjalan kan tumbuh ke atas. Kita waktu masuk awal junior pelan-pelan naik. Seperti itu juga yang dinilai sama lingkungan kita gitu loh. Semakin kita menjunjung tinggi nilai-nilai itu, kita jadi orang yang baik, harus integritas, peduli satu sama lain. Habis itu kita juga harus jaga konsistensi produk, servis kita, bisnis kita, dan itu pelan-pelan naik. Nah ini karena kita dilihat gitu loh di organisasi, oh orang ini orang baik, dia peduli sama sekitar, habis itu juga konsisten terhadap bisnisnya, amanah, itu terus lama-lama semakin naik, tersaring gitu loh Pak. Jadi sebenarnya di HIPMI itu secara natural ya Pak, naik ke atas, jadi ke atas ya karena kita mengedepankan nilai-nilai itu gitu loh. Itulah namanya kaderisasi kan di organisasi. Pelan-pelan naik ke atas, secara natural aja orang-orang yang mungkin kurang amanah atau apa ya bakal pelan-pelan tersingkir. Iya, makanya artinya kan kalau di dunia apa namanya bisnis konvensional kan istilahnya namanya GCG ya, Good Corporate Governance. Nah, sebetulnya itu GCG itu udah masuk ke dalam nilai Islam sebetulnya itu kan, apa yang harus kita junjung tinggi ya. Ya, apa namanya terkait dengan apa namanya tadi etika, dan mungkin tadi ada masalah itu ya syariah ya, apa namanya tergantung komunitas yang bisnis syariah ya. Nah itu gimana perkembangan bisnis yang syariah ini menurut Mas Zaki ke depannya gimana? Apakah ada bayangan ini ke depannya seperti apa namanya bisnis syariah nih ke depan? Jadi apakah hanya perbankan aja atau sektor yang lain? Jadi saya kayak terdorong jadi narasumber jadinya tadi. Gak apa-apa. Bapak emang udah cocok banget Pak jadi narasumber. Justru Bapak saya mah masih junior banget nih. Kocak banget ini. Makanya ini silakan. Menarik gitu kan. Jadi kan kalau saya lihat kan kemarin selama ini kan kalau diekspos kan cuma perbankan aja, yang perbankan syariah yang kaya di padahal banyak sektor yang lain, mungkin ada hotel syariah, ada pariwisata syariah yang kayaknya belum berkembang banget, terus ada apa namanya sertifikasi halal untuk makanan, terus ada apa lagi itu banyak itu sebetulnya sektor-sektor yang bisa menjadi bisnis syariah gitu, artinya bisa diekspos. Nah ini selama ini menurut Mas Zaki apa nih supaya kita berkembang nih bisnis yang terutama yang syariah? Iya. Saya kebetulan ada produk franchise sama kan Almas Fried Chicken ya. Itu kan secara nggak langsung nilai-nilai Islami ya. Saya juga hotel yang saya kelola itu hotel syariah juga Pak di Tarakan. Nah kalau ngelihat opportunity sih kita nggak boleh juga secara general mengatakan produk itu ibaratnya stigma ke salah satu golongan Pak. Ya, betul. Karena pada dasarnya ini kan buat kebaikan seluruh umat. Yang paling penting adalah dalam branding positioning seluruh produk syariah itu bisa dinikmati seluruh umat. Itu dulu yang pertama. Nah, produknya macam-macam Pak. Banyak banget yang kalau kita ngomongin produk syariah, semua yang ada logo halal, apakah itu produk syariah atau enggak? Gitu kan. Ada hotel, ada fashion, bahkan kalau di luar negeri beberapa itu harus ada logo halalnya. Mungkin kalau di Indonesia sekarang kalau kita lihat trennya segala macam udah mulai tuh banyak yang orang mengedepankan nilai-nilai itu, mulai dari makanan tapi belum merambah ke fashion, belum banyak juga. Nah waktu saya kemarin studi banding ke Malaysia, saya ketemu sama dubesnya di sana. Sebenarnya kebutuhan buat
produk-produk yang bersertifikasi halal tuh banyak. Cuman kembali lagi kita nggak boleh mengedepankan misalnya nih kita punya cireng. Nah, cirengnya itu mempunyai sertifikasi halal, kita ekspor. Tetap yang harus dikembangkan utamanya adalah value dari produk tersebut, Pak. Gitu loh. Jadi jangan dilabelin syariah buat menyerang suatu umat, betul. tapi tetap gimana caranya produk itu malah karena ditambah syariah punya value yang lebih dan semua orang bisa kelola. Jadi pendekatannya itu tetap ke value produk sih, Pak. Value produk tetap gitu. Setuju. Iya, setuju. Oke, itu memang apa namanya yang sekarang lagi ingat kan nih Pak Iwan, apa namanya yaitu gimana nih apa namanya industri syariah berkembang gitu kan di Indonesia. Kita kalah nih sama Malaysia, katanya di Malaysia lebih berkembang katanya Mas ya itu ya. Mungkin lebih tertata ya, Pak. Tertata udah ya. terlabel aja sih. Terlabel aja ya. Oke. Iya, terima kasih nih. Junior saya ini luar biasa ya, menjelaskan keren-keren sih gitu kan. Banyak memberi inspirasi ya buat anak muda, terutama teman-teman apa namanya yang anak-anak muda jangan takut bergabung di HIPMI ya Mas ya. Jadi mungkin di situ nanti kita bisa apa namanya silaturahmi, mungkin bisa kolaborasi juga ya di itu sehingga apa namanya animo anak muda ini untuk menjadi pengusaha meningkat ya. Harapan kita yang gitu dari contoh senior. Mungkin ada lagi Mas Zaki ya, yang dekat Almas ya. Kita belum ngomongin Almas sih. Katanya Almas ini apa namanya kalau di Arab Saudi kan ada itu ayam Al-Baik ya. Katanya ini Al-Baiknya Indonesia nih kata orang-orang. Apa memang begitu? Rasanya itu memang bisa dibilang pengen menjadi representasi Al-Baik, Pak. Oh gitu. Kalau dicoba emang rasanya nendang banget gitu. Cuman yang emang bener-bener kena juga selain rasa tuh nilai sosial sih, Pak. Karena kita setiap profit tuh kan kita donasinya 5% ke Palestina. Masya Allah. Awal-awal juga waktu kita masuk juga kita ada donasi dari 5% penjualan tuh ke arah fakir gitu. Pelan waktu awal-awal, Pak. Tapi alhamdulillah ya yang saya pelajari juga sih, kadang-kadang itu sedekah itu yang menggantikan nilai marketing. Jadi cost of marketing tergantikan oleh sedekah. Iya, saya banyak belajar juga sih dari teman-teman owner Almas itu. Itu luar biasa. Mas, itu kan sekarang tuh banyak tuh media untuk kita promosi kan. Ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram. Jadi sebenarnya pengusaha itu bisa mengakses sendiri marketingnya kan gitu. Betul. Nah kalau ada anak muda nih yang ngomong ngapain gua berorganisasi, kan saya bisa mengakses sendiri. Iya. Nah, itu gimana? Nah itu pertanyaan yang bagus. Cuman kembali lagi ya, organisasi kan ekosistem. Kita namanya pengusaha, dasarnya pengusaha itu nggak boleh bergantung sama orang lain. Cuma ada saatnya juga kita mentok. Kita bakal butuh teman-teman mentor yang buat nyari solusi dan buat nyari akses. Ya sebesar-besarnya kita, menurut saya nggak bisa kita ngelawan kalau kita nggak silaturahmi gitu. Jadi emang udah ikutin aja ajaran agama kita. Silaturahmi itu kunci. Kita walaupun prinsip pengusaha harus bisa sendiri, cuman ujung-ujungnya ya silaturahmi adalah kunci. Gitu. Silaturahmi itu datang membawa rahmat, pulang membawa berkah. Kayak sosial media itu kan hanya tools saja yang kalau kita gunakan lebih baik bakal bagus gitu loh. Cuman kan untuk menggunakan tools itu banyak orang-orang yang lebih hebat juga yang bisa kita belajar, yang mungkin di organisasi bisa kita cari gitu loh. Itu aja sih Pak. Siap. Apa namanya, jadi semangat ini kita banyak tanya jadi anggota HIPMI ini menarik juga ini. Iya, apa namanya ya tadi ya ini sekarang terkait ini masalah ini sebagai pengusaha ini kan banyak challenge-nya ini kan, tentu kan nggak semudah dan nggak seindah yang
Nah ini menurut Mas Jaki ini challenge sebagai seorang pengusaha ya, buat anak-anak muda nih, mungkin mereka juga pengen tahu apa sih challenge sebagai seorang pengusaha muda nih menurut Mas Jaki. Kalau challenge yang di usaha muda itu saat masuk suatu industri kan kita harus belajar lagi ya Pak. Jadi sebisa mungkin saat kita muda, let's say teman-teman itu tertarik masuk ke industri kopi atau F&B, semua industri itu setiap pemain besar udah mempunyai rumus kuncinya masing-masing. Nah saat kita memulai sendiri, mungkin kita yang paling penting itu adalah kita mentoring ya, ngobrol sama teman-teman yang emang udah lebih pengalaman, karena banyak teman-teman yang karena dia gagal pertama dia nggak mencoba lagi. Ada juga pengusaha yang gagal berkali-kali akhirnya baru berhasil. Cuman kan bagusnya itu berkawan lah ya di teman-teman yang mungkin bisa sharing, jadi paling enggak resiko usaha itu nggak membuat teman-teman kapok, karena kan nggak mungkin Pak kita langsung usaha langsung untung. Ada banyak yang kayak gitu, ada juga cuma cerita manis-manisnya aja. Iya makanya kalau Justru dengan kita masuk organisasi dan teman-teman ya itu cerita pahitnya yang kita cari, karena dari cerita pahitnya kita bisa belajar kan Pak. Gitu sih. Iya makanya itu menarik sekali itu. Jadi apa namanya ya memang dunia bisnis itu ada benar-benar apa ya, di situ kita diuji ya. Sifat ketawakalan itu emang di dunia bisnis. Kalau kita jadi karyawan itu kan udah pasti nih akhir bulan menerima senilai itu ya. Tapi kalau pengusaha kan nggak bisa begitu ya, apa namanya, harus terus inovatif, terus apa namanya bagaimana cara meningkatkan kreatif bisnisnya, guys, kreatif, artinya dari apa namanya nggak berbeda dengan mindset seorang karyawan gitu kan. Nah menurut Mas Jaki ini gimana nih supaya apa namanya teman-teman yang masih mindsetnya karyawan pengen jadi pengusaha nih, kira-kira apa nih yang harus dirubah nih, bedanya apa nih mindset seorang karyawan supaya bisa jadi pengusaha? Apa nih mindset ya? Sebenarnya saya rasa yang paling penting ya, bedanya kan kalau misalnya kita kerja kita dikasih tahu, kalau misalnya kita usaha kita harus mencari tahu. Jadi jangan menunggu untuk dikasih tahu, ya kita harus mencari tahu dan belajar sendiri. Itu aja sih Pak. Yang pertama harus banyak belajar sih, dan jangan menunggu. Jadi kita harus yang lebih lah ya, mencari tahu lah Pak ya. Prinsipnya kalau mindsetnya bedanya mungkin di situ ya. Menurut saya nggak beda secara kerja keras ya, kita sama-sama kerja kuras, mindsetnya tawakal. Cuman perbedaannya lebih ke ya, kalau kita kan bekerja mengikuti arahan, kita harus mencari arahan sendiri kalau berusaha. Gitu sih. Iya. Lebih ke sini. Ya, alhamdulillah nih pencerahannya luar biasa nih, dari ketemu Dr. Slater di Pak Jaki nih ya. Justru saya banyak belajar lah sama Bapak ini. Siap untuk generasi muda, mari kita berpikir jadi pengusaha, karena kubu yang sekarang itu masih segitiga, di mana pengusaha itu masih di bawah. Jumlahnya dikit ya. Jumlahnya dikit. Pengusaha dikit tapi bekerja banyak sekali. Kita buat jajan genjang ya. Jadi di tengah itu pengusaha itu lebih banyak gitu. Iya, pengusaha itu yang mungkin lebih dikit gitu. Jadi mari bersemangat, mari berkhidmat dengan dunia pengusaha, mari membuat jaringan dan tetap baik dan tetap bersilaturahmi. Terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman, jangan lupa subscribe, kemudian pencet tanda lonceng, dan share ya, like-nya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.